Selamat sore Pak, saya Denny Pak dari Yayasan Bulan Suci. Saya ada beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama, kalau dalam SPT 2015 sudah tertulis aset properti dan aset itu sudah dijual, lalu sudah dibelikan aset baru, tetapi di SPT 2015-nya masih tertulis aset yang lama dan belum dilaporkan. Itu bagaimana ya Pak penyelesaiannya? Dijualnya tahun berapa, Pak? Tahun 2011 Pak. Kok 2011 jualnya tapi di 2015 masih ada. Iya, betul Pak. Kan? Nah Masih. sekarang kan ada berarti aset hasil jualan tadi masih belum terlapor di SPT-nya kan? Betul. Nah ini sudah yang belum terlapor tadi dikira aja, yang lama-lama udah tutup buku deh. Yang belum terdikir tadi laporin sekarang. Artinya diikutkan teks amnesti karena ternyata belum dilampirkan di SPT. Jadi yang SPT yang tadi 2015 itu udah kita tutup aja deh itu, pajak nggak akan lihat itu lagi. Sekarang Bapak masih punya aset yang ternyata di SPT sebelumnya 2015 sebelumnya belum pernah dilampirkan di dalam harta kita. Nah sekarang kesempatan Pak, ya. Jadi kita nggak melihat kesalahan lagi tuh, nggak melihat penghasilan dan sebagainya deh, ya. Yang penting ada aset yang kita miliki belum pernah terdeklar, monggo ini kesempatan. Ya, tapi ada nih yang nggak perlu dikir, misalnya begini, ya, warisan atau hibah yang boleh adalah hibah dari orang tua ke anak, ya, atau dari anak ke orang tua. Tapi syaratnya satu, nggak perlu ikut TMS syaratnya, sepanjang harta yang dihibahkan tadi sudah dinyatakan atau sudah dilaporkan di SPT sebelumnya. Ya, itu ya, yang banyak sudah dilaporkan di SPT sebelumnya. Nah itu nggak perlu teks amnesti. Jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah itu kan jadi nggak jolok-jolok amat negara, nggak minta semuanya gitu loh. Ya. Ada lagi nggak? Intinya yang belum dilaporkan ya Pak. Gimana Pak? Pak, itu kalau di pembetulan SPT boleh nggak Pak ya? Boleh. Kalau Bapak mau pembetulan tadi resikonya, ya kan? Hadapin saya. Ya kalau sampai salah Pak, karetnya normal, kena sanksi, pusing diperiksa, capek lah, Bapak capek, nah saya juga capek. Ngapain begitu gitu loh. Ya kan mendingan yang tarif sekarang aja deh, coba aja Pak betulin nanti kalau salah. Ya setengah mati kita. Ya. Mendingan ikut lah kalau menurut saya sih ya, tapi itu pilihan ya. Kalau Bapak misalnya lengkap udah bisa buktiin Pak ini dari sini dokumennya ada, karena kalau diperiksa kan begitu Pak ribet. Pernah diperiksa nggak? Belum Pak. Belum, tanya deh sama yang dari periksa itu. Setengah mati Pak. Yang pertanyaan kedua nih Pak. Kalau aset atas nama orang tua, Ya. di mana orang tua tidak ada NPWP dan belum dihibahkan ke kita sampai sekarang, maka saat ini apakah kita buat surat hibah dan masukkan ke NPWP kita tetap ikut teks amnesti? Tadi kan syaratnya hibah yang nggak ikut boleh nggak ikut teks amnesti kalau aset tadi kan dari orang tua ini udah melaporkan di SPT-nya orang tua, ya kan? Yang ternyata sekarang nggak itu kan terbukti bahwa orang tua nggak punya NPWP. Nah sekarang kalau misalnya nggak perlu hibah-hibahan begitu, kalau walaupun masih atas nama orang tua, kalau ternyata itu sekarang kita yang pengen kata orang tua dikasih ke kita, artinya kan syarat untuk nggak ikut TMS nggak terpenuhi, ya kan? Apa hibah ya sudah, tinggal bikin pernyataan bahwa aset tadi, ya kan, bahwa itu sebenarnya milik kita dari masih atas nama orang tua tapi milik kita karena tadi nggak memenuhi syarat ya berarti ikut teks amnesti Pak. Ya, gitu ya Pak ya. Balik lagi ke hibah tadi Pak. Yep. Kalau misalnya jadi tahun 2013 itu orang tua saya meninggal. Ya. Terus aset-aset tadi itu sudah masuk di NPWP dia. Nah, tetapi setelah dia meninggal kita nggak lapor bahwasannya dia meninggal dan NPWP-nya kita nggak ada, SPT-nya kita nggak lapor Pak yang tahunan. Nah itu tahun 2013 itu dihibahkan ke saya Pak. Nah terus tahun 2013 dihibahkan saya belum ada NPWP. Tahun 2014 gitu saya baru bikin NPWP tapi belum dimasukin ke aset saya.
akte hibahnya ada Pak. Itu seperti apa ya Pak? Saya harus bayar lagi atau saya Iya. harus aktifin lagi NPWP-nya gimana? Betul, ya nggak masalah, cuman masalahnya kan gini Pak, Bapak waktu berarti kan hasil hibah tadi ya Bapak nggak pernah laporkan tuh di SPT, ya kan? Nah ini yang jadi masalah, yang belum terlaporkan sekarang kesempatan lapori, mendeklir, karena program tax amnesty ini adalah semua harta dari manapun sumbernya, ya dari manapun asalnya, kita nggak peduli sepanjang belum pernah dilaporkan di SPT, maka kesempatan ini melaporkan dengan melakukan uang tebusan Pak. Berarti kan ini ada kesalahan nih, seharusnya kan kita laporkan dulu waktu dapat hibah, nih harta hibah gitu kan, harusnya nggak kena pajak kan, nggak kayak begitu. Ya Bapak lupa, ya nebus lupanya itu deh Pak. Ya. Tapi kalau orang tua mama saya masih ada, gimana tuh Pak ya ceritanya? Mamanya masih ada, mamanya udah meninggal. Papanya meninggal tapi mamanya masih ada. Itu Ya. NPWP-nya bisa ganti nama nggak Pak ya? Oh NPWP-nya, sekarang gini Pak, sebenarnya konsep NPWP di kita itu sebenarnya satu untuk keluarga. Ya, biasanya ini harusnya kecuali kalau bisa harta. Jadi NPWP suami papa ya kan, itu bisa digunakan untuk istri sama anak yang menjadi tanggungannya. Jadi cukup satu, tapi kalau bisa harta boleh, atau memang menghendaki pengen punya NPWP sendiri-sendiri, sekarang dibolehkan. Ya, tapi prinsipnya kita satu NPWP. Nggak ada masalah sebenarnya, tinggal harusnya dilaporkan lah biar nanti dicabut, biar nggak ada begitu ya, mulai tertib aja Pak. Ya, bisa lah ya itu. Kita bantulah kalau misalnya Pak ini mau pencabutan NPWP karena meninggal, 2 hari juga tinggal surat keterangan meninggal juga pasti kita cabut tuh Pak, daripada ribet nanti. Tapi kalau misalnya tunggakan yang dari SPT 2012 sampai ke sekarang kita bayar dendanya, NPWP itu masih hidup nggak Pak ya? Maksudnya aset yang terlapor di sana kan tetap ada gitu Pak? Nah kalau tax amnesty Pak, tunggakannya yang sudah ada tunggakannya nih, itu bayar cuman pokoknya aja, kalau ada tunggakannya ya Pak ya. Jadi tunggakan itu artinya sudah diterbitkan ketetapan pajaknya. Jadi ada surat ketetapan pajaknya Pak yang Bapak harus bayar. Ya, kalau ada itu, ada tagihannya begitu. Nah, Bapak cuman lunasi pokok pajaknya. Lunasi pokok pajaknya, bunganya nggak usah Bapak lunasi. Ya, di kita punya daftarnya nih, Pak. Nanti makanya sebelum kita melakukan penebusan itu, ini datang atau mungkin Pak, saya minta informasi nih, nama siapa, sebut kalau itu mesti nyebutin NPWP-nya ya Pak ya, kalau malas datang ke kita, ya, atau bersurat juga. Pokoknya kita mudahkan lah. Tunggakan saya berapa? Kita nanti kasih tunggakan pokok sekian Pak ini, nah nanti biar lebih enak daripada mondar-mandir gitu ya. Tapi kalau nggak ada ketetapan pajaknya, nggak perlu dibayar, selesai dengan tadi mendeklar aset yang ada aja 2%, ya nggak perlu itu, lupakan itu deh, ya kan? Cocok ya? Oke Pak. Nah, Ini pertanyaan terakhir Pak, sorry Pak. ya. Kalau WNI bekerja di luar negeri sudah lebih dari 10 tahun dan sudah dipotong pajak di negara tersebut, lalu tiba-tiba dapat hibah rumah, itu bagaimana ya Pak? Rumah dari mana nih? Dari Unsoro? Dari orang tuanya Pak di sini. Ya itu tadi Pak, WNI sepanjang dia masih warga negara Indonesia dan tetap berminat sebagai penduduk Indonesia, artinya kata ketentuan kita itu kan masih wajib SPT. Penghasilan yang di sana, walaupun sudah dipotong pajaknya di sana, itu sebenarnya wajib Pak dilaporkan di Indonesia. Ya kan, tetapi nanti kalau ternyata pajaknya di sana lebih gede hitung-hitungannya dibandingkan dengan pajaknya di Indonesia, nggak boleh minta lebih di sini. Jadi maksimal yang bisa dihitung itu adalah sebesar kewajiban pajak yang ada di Indonesia. Ya kan, jadi kalau hibah memang benar hibah adalah kayak ketentuan di Indonesia, hibah nggak kena pajak kalau memang benar hibahnya itu dari orang tua ke anak atau sebaliknya. Ya, sepanjang memang dulu kalau mau nggak kena tax amnesty, sepanjang itu di SPT orang yang memberikan hibah, aset itu sudah pernah dideklar atau sudah pernah dilaporkan. Kalau belum ya nanti ditanyain lagi, nggak peduli tuh dari hibah mau dari mana, nggak memenuhi syarat ya. Kalau nggak mau ikut tax amnesty dianggap diperoleh tahun 2016. Ya pelanggar lah kita, mendingan ikut ya. Cocok ya Pak ya? Oke. Jangan banyak-banyak, yang lain masih banyak tuh nanyain gitu.
Ya pastinya bakal banyak pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Oke, di sisi sebelah kanan. Silakan Pak. Sorry Pak, nama saya Ali. Pengen tanya, Pak, kalau mau declare saham itu per tanggal berapa ya Pak ya? Sama kalau kita mau declare deposito sama tabungan itu juga per tanggal berapa? Ya, terus kalau depositonya ada atas nama A or B, itu apakah si B itu boleh mendeklar dia punya aset begitu, atau misalnya ada deposito A dan or B tapi C pengen declare gitu, C-nya boleh declare nggak Pak? Karena emang sebenarnya duitnya bukan milik A dan B tapi C gitu. Soalnya duit keluarga kan rame-rame gitu, jadi namanya tuh nyebar-nyebar gitu. Tahu, saya tahu. Makanya Pak jangan suka ngumpet dulunya. Tapi nggak apa-apa. Ini kenapa orang jujur ya? Artinya ya semata sekarang kita mesti jujur gitu loh. Ya kan, tadi kan makanya undang-undang dipermudah Pak. Duit keluarga sih Pak, sebenarnya Ya, nggak ngumpet kok. sip aman itu ya kan. Nah, kata undang-undang ini kan nanti kan per posisi saldo per 31 Desember 2015 ya Mas ya, nilainya itu tinggal minta cetak lah di bank 2.500 sudah keluar tuh Pak saldonya. Kalau memang kenyataannya itu udah punyanya si C bukan punyanya si A sama si B, ya tinggal bikin pernyataan bahwa rekening namanya sebenarnya punyanya si C, punya saya, diantar material nanti selesai masalah ya. Lapor tembus dia cuma 2% ya. Terima kasih Pak. Oke Pak. Oke Pak. Kita ke sisi sebelah kiri lagi, kembali lagi. Ya. Selamat sore Pak, saya Juni. Yang saya mau tanyakan melanjutkan pertanyaan tentang orang tua yang sudah meninggal. Papa saya sudah meninggal, ada meninggalkan properti, tetapi WP-nya saya sudah tutup. Tetapi pada saat saya tutup WP, saya baru tahu ternyata aset papa saya tidak dimasukkan ke dalam SPT. Nah sekarang aset itu atas nama papa saya, tetapi tidak ada surat hibah, sementara anaknya ada 3. Sekarang saya kalau mau declare, sebaiknya harus ganti nama dulu atau boleh langsung declare. Kemudian yang kedua, yang saya mau tanyakan, di SPT ada tertulis tentang harta dalam bentuk deposito atau perhiasan. Itu kalau seumpamanya sekarang tertulis 2 miliar. Nah untuk amnesti saya mau naikin menjadi 5 atau 6 miliar, tetapi tidak ada fisik, boleh nggak Pak? Karena kemarin waktu saya ikut di konsultan pajak, ketemu dengan orang keuangan, mereka mengatakan tidak masalah. Tapi sekarang balik lagi ke orang pajak, maunya lihat fisik atau tidak. Makasih. Oke Bu. Tapi pesannya ya pesan beliau Pak Kota tadi kan udah wanti-wanti. Pesannya jujur Bu. Itu saya udah mulai nggak jujur. Ya. Ya jangan dong. Tapi nggak apa-apa kalau mau dilebih-lebihin begitu deh. Tapi kan apa namanya saya pikir itu ya artinya aturannya ya kita harus jujur aja lah, apa adanya aja Bu lah, jangan dikarang-karang nanti juga kita juga pusing juga gitu loh. Ya, yang tadi masalah ada orang tua tadi nggak perlu balik nama Bu, kan tinggal ditambahin pernyataan doang tadi 6.000 perak udah milik kita ya udah gitu aja ya Bu ya. Langsung tebus saja ya Pak. Boleh lah Pak tambahkan. Kembali Bu ya, tegasin, Ibu nggak punya rumah nyewa, tapi Ibu declare Ibu punya rumah di Pantai Indah Kapuk lagi, ya. Harganya puluhan miliar, bayar uang tebusan, monggo Bu, nggak ada masalah, walaupun nggak jujur, ya. Tapi efeknya ke belakang Bu, suatu saat itu kan terstate di SPT Ibu. Suatu saat Ibu bukan SPT, memang rumah saya nggak ada, hilang. Ini kemana nih? Udah Ibu bayar uang tebusan,
Berapa tahun kemudian ini kok hilang kemana gitu loh. Ya. Nah itu ya, jadi indah kalau kita jujur. Ya. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Ya, kembali ke tengah pertanyaannya sekarang Pak. Ya, nama saya Andrew. Pak, tadi ada pertanyaan yang mengenai 0,5% dengan 2%. Tadi kan kalau nggak salah dituliskan pengungkapan harta sampai dengan 10 M, Pak ya, yang kena 0,5%. Kalau misalnya sebelumnya harta sudah ada 5 M, kemudian diungkapkan 8 M, berarti 8 M itu kena 0,5% atau total keseluruhannya ada 13 M, jadi kena 2%, Pak? Dan yang dikatakan oleh teks amnesti ini adalah aset yang belum dilaporkan. Ya. Yang belum terlapor berapa? Cuma 8. Ya sudah, berarti 0,5. 8 itu aja Pak, jangan 5 ditambah 8. Berapapun aset yang memang dia sudah tercatat itu enggak usah Bapak ribet deh yang itu, ya kan? Oke. Gampang kan Pak? Oke. Pak, Oke. Kemudian kedua Pak, kalau ada polis asuransi Pak, apakah itu harus dilaporkan di teks amnesti juga? Ya. Kalau dilaporkan, nilai apa yang mesti dimasukkan Pak? Iya itu, makanya saya ini harus katakan sejujurnya nih, saya juga kalau semalam juga pertanyaannya itu, karena ini kan kita lihat kalau kita bicara polis asuransi ya Pak ya, ini kan ada dua wilayah pandangan yang berbeda. Kalau pandangan akuntansi, kalau Bapak Ibu sekalian dari akuntan, bahwa asuransi yang kita bayar itu kan biaya, benar nggak? Benar Pak. Ya itu. Tapi kalau pandangan KPK, asuransi yang kita bayar itu harta, karena kan diambil dari penghasilan kita jadi asuransi, ya kan gitu kan? Kalau KPK kan melihatnya bahwa itu harta. Nah sekarang tinggal kalau menurut saya nih ya, kalau misalnya Bapak mau dipilih yang mana? Ya, kalau misalnya harta ya sebetulnya berapa yang dikir? Undang-undang juga bilang terserah Bapak, ya kan? Terserah itu artinya apakah Bapak mau mendikir sebesar jumlah yang Bapak premi yang sudah Bapak bayar, ya monggo, ya kan? Atau uang pertanggungannya, padahal uang pertanggungannya juga Bapak nggak nikmatin. Kalau asuransi jiwa kayak nikmatin orang lain, padahal nanti waktu cair juga dipotong tuh sama pihak asuransi pajaknya. Makanya konsep harta maupun biaya untuk asuransi ini masih belum kalau menurut saya. Tapi kalau Bapak menganggap yakin bahwa asuransi itu adalah harta, kalau belum terdikir, monggo silahkan dikir berapa nilainya, kata undang-undang, monggo, ya kan, pilih mana yang lebih toh nanti waktu di asuransi itu dicairkan sampai hari ini ketentuannya itu kan dipotong oleh pihak yang pajaknya itu nanti dipotong Pak. Jadi itu aman-aman aja sebenarnya. Ya. Setahu saya kalau turun uang pertanggungan itu tidak kena potongan ini Pak, pajak Pak. Ya benar, potongan pajak. Iya. Iya udah ya, kalau unit link Pak ya, misalnya kalau beda, kalau asuransi sifatnya ada campuran investasi. Nah investasi itu yang memang harus kita declare karena itu termasuk investasi. Ya itu yang kita harus declare lah. Kalau murni asuransi jiwa kan artinya bahwa itu biaya. Berarti mungkin unit linknya Pak yang dideklar ya? Lah unit linknya ya. Cocok ya Pak? Oke. Pertanyaan terakhir Pak. Yuk. Setahu saya di undang-undang kan ditulis kita boleh selama periode tax amnesty ini boleh declare sebanyak 3 kali Pak ya? Ya. Sampai dengan Maret 2017. Ya. Kalau misalnya saat ini saya declare Ya. dengan uang tebusan 2%, Yep. pada saat nanti bulan November katakanlah ada tambahan lagi Pak, Ya. seharusnya kena 3%. Ya. Nanti total maksudnya yang saya harus bayar pada saat bulan November itu total keseluruhannya dikalikan 3% atau cuman Enggak, selisihnya periode aja Pak. Jadi yang 3% ya tambahan yang masuk di wilayah 3% itu aja Pak. Yang 2% yang masuk 2%, itu enggak di total langsung 3% ya. Oke. Nah, Ya, terima kasih banyak Pak. Yuk. Oke, kita buka 2 pertanyaan terakhir. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, kantor kita siap untuk ditanyain Pak ya. Oke, yang sisi sebelah kanan silakan. Selamat sore, saya dengan Kevin. Pertanyaan saya ada case seperti ini. 2014 teman saya kembali dari luar negeri, bekerja di sana, lalu laporkan SPT-nya 2014
di bulan Maret 2015. Apakah perlu semua harta-hartanya sudah dilaporkan? Apakah perlu ikut amnesti lagi? Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Yang kedua, melanjutkan mengenai stok dari sisi SPT Badan. Kalau penambahan asetnya kan di sisi debit, kreditnya lawannya apa? Lalu bagaimana cara penyampaian SPT-nya? Apakah pembetulan atau gimana, Pak? Terima kasih. Jadi yang tadi Pak, kalau memang yakin bahwa yang teman Bapak dari luar negeri tadi ke Indonesia yakin bahwa semua hartanya sudah dilaporkan, ya nggak perlu. Karena yakin udah nggak ada lagi yang perlu ditambahkan. Itu nomor satu. Yang nomor dua tadi, kalau misalnya kita stoknya nambah, biasanya kan jelas Pak, di labah ditahannya pun kan akan nambah di sana. Ya gitu aja kan, posisinya neraca kan, berarti mau ditaruh di mana? Kalau nggak di labah ditahan, artinya di posisi ekuitas yang akan berubah. Ini kan adjustment untuk tahun-tahun sebelumnya itu kan kalau nggak melampaui di tahun itu kan masuknya kan di ekuitas Pak. Ya, di unsur ekuitas itu. Ya. Oke, pertanyaan terakhir sebelah kiri tadi, silakan Ibu. Selamat sore, Nelvi. Mau tanya Pak, kalau saya udah punya rumah. Pak, saya udah punya rumah aset yang udah dimasukin di SPT. Itu kan tapi 20 tahun yang lalu harganya misalnya 100 juta. Sekarang harganya itu kan sudah 1 M. Kalau saya mau adjust harga, apakah itu boleh? Boleh Bu, boleh. Tapi bukan amnesti namanya, itu namanya revaluasi. Ya, kena pajaknya gedean Bu, ntar aja kalau mau dijual. Tapi nggak apa-apa kalau mau gitu. Ini ya 10% Bu. Ya, kamu Ibu belum dapat duitnya udah bayar 10% ntar aja ya. Oh ya. Pak, terus satu lagi, kalau misalnya kita kan punya PPN masukan nih. Ya. Kalau yang Desember 2015 itu kan baru dilaporkan di Januari 2016. Ya. Itu kalau kita ikut TA, apakah yang Desember ini hangus atau boleh tetap dipakai, Pak? Yang klaim lebih bayarnya, pokoknya kalau itu klaim lebih bayar, nggak boleh minta. Ya kan, ikhlasin untuk negara, gitu, ya kan? Ya, yang sedang bersengketa di pengadilan, ikhlasin untuk negara, ikhlas sama-sama. Kalau Pak Kota tadi kan, udah deh kita ikhlaskan, kita sama-sama jujur, kita mulai babak baru. Ya lebih kurang lah istilahnya gitu. Jangan minta untung semua, ya kan? Oke, makasih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, kami pikir cukup ya Pak untuk. Terserah. Nah, Bapak Ibu tadi masih mau bertanya lagi nggak? Ada yang mau bertanya lagi? Wah masih banyak Pak, ini kalau ini kita malam mingguan di sini bisa sambil. Tapi saya lagi nih Pak. Saya terus terang nih, ya hitung-hitungan sama kayak Bapak juga, ya kan? Hitung-hitungannya gini, kita kan udah nanya nih, udah banyak nih, udah mulai nggak pusing lagi lah, jelas lagi. Kalau nggak jelas nanti kan kita udah lain nomor telepon saya udah saya berikan ke Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai formulir yang saya bagiin itu nggak keisi, gitu loh. Nanya doang isi kagak, gitu kan? Rugi saya, bisa pecat sama beliau, gitu loh. Ya. Ini yang penting, nggak apa-apa. Mau sampai malam salah aja nih, tapi mesti sepakat nih. Kita ngisi, kalau bingung, panggil saya pandu sampai nggak bingung. Ya, kita sepakat ya Bu ya, Pak ya. Nggak apa-apa, mungkin mau izin Pak Kuntas kalau memang Bapak ada ada keperluan lain, biar kami lanjutkan. Tapi beliau ternyata antusias juga nih menemani Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Jadi formulirnya itu diisi. Kalau tulisan ada kemarin yang bilang tulisannya kekecilan Pak, nanti saya gedein. Ya kan? Nanti saya bantuin deh. Pokoknya jangan alasan itu ditulis 2 kali Pak, presis iya ini iya. Udah gampang, nanti kita bantuin. Ya. Oke, monggo silakan. Oke, silakan Pak. Selamat sore Pak, terima kasih kesempatan yang diberikan.
Saya ada beberapa pertanyaan dan mungkin ini mewakili bapak-bapak, ibu-ibu yang lain juga, karena mungkin case-nya kurang lebih sama. Pertama, apabila seseorang punya usaha kecil, katakanlah toko baju, Bang, terus belum punya NPWP, belum pernah lapor, mau lapor pajak, aset penghasilan skema dengan UMKM boleh nggak, Pak? Karena kan kita nggak bisa pungkiri 5M kali 2% 250 juta, 5M kali setengah persen 50 juta. Ini Bapak pelit itu namanya. Enggak, itu kan realitas, Pak. Iya betul. Ya. Ya sudah kalah. Kalau kemarin kenapa nggak dilaporin? Kalau lapor kan kita tahu omsetnya di bawah 4,8 M misalnya, ya kan? Wah, ada NPWP dulu kan begitu. Sekarang ini aja udahlah, lupain yang setengah persen itu. Bapak saya kasih NPWP, tinggal nembus asetnya berapa, declare 2% selesai. Jadi nggak boleh 0,5, Pak. Boleh kita tanya itu, ya kan ketawa itu sama yang lain. Ya. Terus satu lagi, Pak. Dalam satu keluarga, misalkan suaminya kerja di bank, terus istrinya usaha, katakanlah catering, terus ada aset yang belum dilapor, apakah itu kita boleh pakai UMKM atau tetap harus masuk 2% juga? 2%, Pak. Udah. Ya. Nah, yang ketiga menyangkut tadi yang Bapak sering bilang surat pernyataan dan pertanyaan dari Bapak yang di belakang. Terus mengenai balik nama aset, kan kita ada aset pakai nama adik misalnya. Nah, terus kalau dibalik nama kan PPH-nya dihapus, tapi BPHTB-nya enggak. Saya pikir mau urusan PPH maupun BPHTB itu kan masih urusan pemerintah, Pak. Iya. Mau itu Pak Ahok atau mau itu di luar daerah, masih dalam satu pemerintah. Kenapa satu dihapus, kenapa satu enggak? Nah, karena satu memang enggak dihapus sesuai undang-undang, ya udah nggak apa. Nah, saya bertanya, tadi kan ada bikin surat pernyataan, boleh nggak aset itu tidak saya balik nama, tetap nama adik saya misalnya, terus dia bikin SPT, dia bikin pernyataan, terus tag amnestinya dilaporkan dan saya yang bayar, terus nanti tunggu jual, uangnya baru masuk ke saya. Iya, boleh-boleh aja, Pak. Kita sih ya, nggak ada masalah itu. Kalau yang tadi misalnya BPHTB dari Pak pemerintah, saya cuma maunya begitu, Pak. Saya pribadi juga pengennya pemerintah ini satu kesatuan gitu melayani warganya, nggak dibelah-belah. Ya jadinya begitu kan, yang masa Bapak mau klaim ke saya juga, nanti capek juga ditanya, Pak. Mendingan ramai-ramai datang ke Pak Ahok kok nggak adil gitu loh. Yang secara nasional aja dihapus, Bapak nggak ikut hapus, siapa tahu. Ya udah deh kalau gitu saya hapus kan, cakep juga tuh. Tapi asetnya di Batam, Pak, di kantor lama Bapak. Oh, di Batam. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Kurang lebih begitu. Yang terakhir, Pak, satu keluarga, apakah itu harus satu NPWP atau boleh dua, suami istri bisa? Karena saya pernah dengar pembatasan aset atas satu kakak beberapa sertifikat begitu. Sampai ada teman suami istri itu masih bersama bikin surat cerai, Pak. Supaya suaminya bisa dapat beberapa sertifikat, istrinya beberapa sertifikat. Karena kalau enggak nanti kena pajak yang tinggi begitu, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Ngapain sih musik kayak begitu gitu ya. Jadi prinsip, Pak, sebenarnya NPWP itu satu NPWP mewakili satu keluarga. Keluarga itu artinya termasuk tanggungannya, ya. Jadi anak yang masih menjadi tanggungannya itu satu NPWP cukup. Tapi boleh juga kalau memang menghendaki mau masing-masing ber-NPWP sendiri-sendiri, silahkan, kita juga kita layanin. Itu pun nanti ada juga. Apakah nanti SPT-nya dilaporkan secara bersama atau mau masing-masing kalau bersama kan, dan nanti NPWP-nya ada 001, Pak, belakangnya. Tapi kalau kalau misalnya kepengen sendiri-sendiri nggak ada masalah. Tapi setahu saya nih, Pak, ya nanti saya cek lagi kalau saya salah. Setahu saya di pajak nggak ada tuh
yang mesti dibatasin asetnya begitu-begitu itu bisa-bisanya Bapak aja supaya kecil pajaknya kan, itu aja. Nah sekarang mendingan udah deh, ya kan ini ada yang lebih bagus, di-clear aja, mau jadi satu nanti nggak ada masalah ya. Jadi sekali lagi ini saya mungkin jelaskan kepada biar pertanyaannya nggak mengulang, bahwa program tax amnesty ini yang di stressingnya ditekankannya kepada kita nggak peduli lagi itu dari manapun, penghasilan dulu nggak dilaporkan, kita nggak peduli. Yang penting hari ini saya punya aset, ya sumbernya nggak jelas, artinya nggak jelas itu nggak dilaporkan, nggak pernah dilaporkan oleh siapapun di kantor pajak. Artinya itu sekarang kesempatan, ya silahkan laporkan dengan menggunakan uang tebusan. Ya ini Bapak Ibu, jadi yang nggak mengulang, jadi biar apa namanya lebih fokus ya. Jadi intinya monggo. Nah angkanya berapa? Karena ini undang-undang bilang suka-suka. Ya silakan, tapi mesti perhitungan deh nanti daripada kita kecilin di sini pas hitung-hitungan pajak waktu menjualnya, waduh kenanya gede tarik orang, ya kita coba perhitungkan kembali. Kalau memang mau, kalau enggak juga orang pajak nggak boleh komplain. Itu aja. Kalau nggak ada buktinya, cukup pakai pernyataan 6.000 perak. Itu pun kita sudah terima. Nah, masih susah gimana gitu? Kapan lagi nih waktunya? Tinggal sebentar. Kalau main nanya-nanya mulu, gimana lupa ngisi formulir tadi kan lewat kita. Ya, mendingan nanti sambil ngisi sambil nanya, blok Pak, kita dilegah kan. Jadi, wah kalau misalnya kegedean, kita hitung-hitungan dulu, sekian dulu Pak, nggak apa-apa, boleh. Ya kan? Yang penting ada pernyataan saya ikut tax amnesty, ya kan Bapak Ibu cicil dulu, cakep tuh, ya kan nanti hitung-hitungnya sambil jalan, ya. Silakan nih kan terakhir ya. Nah, silakan Bu terakhir. Terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan. Nama saya Silvi. Yang ingin saya tanyakan begini Pak, kalau kita ada penjualan kan mempunyai beberapa rekening, misalnya rekening induk yang untuk transaksi orang bayar. Nah sekarang kita kan pasti punya kebutuhan ya Pak ya, misalnya seperti bayar cicilan ke misalnya atau ada bank BNI, Mandiri atau apa. Nah dari rekening induk ABC itu kita ambil, lalu kita setorkan ke tempat rekening yang buat cicilan kita. Apakah di sini nanti dari pajak akan menghitung omset dari rekening yang utama, terus dari rekening yang kita buat itu Pak? Itu bagaimana Pak supaya dia nggak hitung double omset? Nah, pertanyaan kedua Pak, saya masih kurang jelas mengenai yang Bapak jelaskan tadi, yang setelah kita ikut TA, aset yang belum AJB akan dibebaskan dengan PPh final itu saya kurang jelas Pak, boleh dijelaskan kembali, terima kasih. Ya. Jadi gini Bu, nomor satu tadi kan, sekali lagi konsepnya tax amnesty adalah mendeklar harta, ya, bahwa rekening itu adalah termasuk pengertian harta. Rekening pertanggal berapa? Pertanggal 31 Desember 2015. Ya berarti kan rekening itu kan saldonya kan Bu. Dia kan nggak lihat lagi omset Ibu berapa dulunya, nggak peduli itu. Ibu deklar aja dengan saldo per 31 Desember 2015 dulu itu ada berapa sih saldonya. Nah dari saldo itu loh Bu yang Ibu lakukan tebusan, deklar karena selama ini belum dideklar. Ya, jadi nggak peduli nih datangnya dari jualan nggak dilapor, dapat dari tetangga atau ngendet sebelah, nggak ada masalah. Jelas ya Bu ya? Maksud saya gini Pak, bukan yang untuk TA-nya Pak. Gini Bu, sepanjang dana yang di rekening A itu berasal dari penjualan, kemudian ditransfer antar rekening, itu enggak, cukup sekali Bu. Jadi transfer antar rekening sepanjang Ibu rekening A dan rekening B Ibu itu semua atas nama perusahaan Ibu atau Ibu pribadi dalam bentuk usaha atau wira swasta, ya transfer antar rekening Ibu itu nggak bisa 2 kali. Ya. Tapi jelas Bu, bahwasanya penjualan omset yang pertama itu ada di rekening A. Masalah duitnya di rekening A didistribusikan ke rekening B, C, dan E itu bukan merupakan penjualan. Sekali aja Bu.
Kalau pembuktian kita Pak, maksud saya misalnya dari rekening induk A, saya ada cicilan misal BNI. Oh gampang Bu. Slip store saya harus pegang terus ya Pak, simpan gitu. Ya kan gampang Bu. Si Ali jual, beli ibu, dia bayar, masuk rekening A. Udah kan? Sekali kan? Baru ibu rekening A tadi masuk ke rekening B. Kan ibu ke ibu. Dari ibu ke ibu kan berarti bukan penjualan. Kalau suami istri boleh nggak Pak? Dari suami saya setor ke rekening saya, itu bagaimana Pak? Ya sepanjang suami istri itu memang di state rekeningnya di SPT, no problem Bu. Orang duitnya itu aja kok. Ya. Yang jadi masalah adalah yang suami nggak dilapor Bu. Tiba-tiba udah rekeningnya tipis ganti buku baru dilapor. Nah, itu yang jadi masalah. Sepanjang itu aja nggak boleh. Sama ya. Makasih Pak. Tapi itu bukan teks amnesti Bu ya. Ibu ini membawa permasalahan mungkin pemeriksaan atau yang lain di total jadi Gede nanti Pak, double ya, kan ya. Pak? Enggak Bu, jangan takut Bu ya. Yang kedua Pak, tentang DPHT tadi masih belum jelas. DPHT nggak saya. Ya itu kan biasanya kalau balik nama di BPN itu kan nanti kan dipersyaratkan pasti harus stop dulu tuh istilahnya PPH finalnya baik kiri kanan sepanjang balik namanya itu dilakukan sebelum tanggal 31 Desember 2017 ya itu PPH-nya yang harus ditanggung itu dibebaskan. Jadi kan balik nama, kalau nggak balik namanya nggak ada masalah, cukup gitu aja gitu loh Bu, cukup pernyataan aja nggak pakai balik nama dan pajak juga terima ya Bu ya, jelas ya Bu. Kalau setelah tanggal itu PPH-nya kena ya Pak? Iya kalau kena dong, nggak setelah ya. Ya, makasih Pak. Yo. Oke, kami pikir cukup untuk diskusi kita pada sore hari ini. Kita akan kembalikan acara ini ke